Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan evaluasi terhadap kinerja para menteri akan terus dilakukan meski belum ada rencana perombakan kabinet. Bagaimana para menteri bisa memenuhi target yang ditetapkan Presiden? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam, Mbak Christian. Kemudian juga ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Eko Putro Sanjoyo. Selamat malam, Pak Eko. Selamat malam, Mbak Christian. Dan juga ada Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam. Terima kasih untuk dua menteri sudah bersedia hadir di Kompas Malam hari ini karena saya berusaha untuk melihat ternyata Anda berdua, kalau istilah Pak Hartarto tadi, bahwa satu kelas begitu. Karena hasil dari jilid 2, Mas Kodari. Jadi baru mulai bekerja per Juli, 27 Juli 2016. 16 yang lalu. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing menteri untuk kemudian, Anda ketika itu Pak Hartarto dipilih oleh Presiden, kemudian dilantik. Kata Pak Presiden apa targetnya? Pertama tentu target yang disampaikan beliau 3 hal. Yang pertama, industri itu membutuhkan sumber tenaga kerja SDM yang memadai. SDM yang memadai, oke. Terus kemudian yang kedua, ditugaskan juga terkait dengan perimbangan kewilayahan. Jangan sampai kemudian menumpuk di salah satu pulau Jawa saja. Menumpuk di Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Kemudian itu berarti mengenai kewilayahan. Yang ketiga tentu penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendalaman struktur, mendorong usaha kecil dan menengah agar meng-create employment. Karena salah satu isu daripada nasional adalah masalah tenaga kerja atau kesempatan kerja. Jadi itu 3 hal yang dibebankan oleh Bapak Yang sudah Presiden. dilakukan selama kurang lebih 9 bulan ini, apa Pak Hartarto? Ya, pertama, industri itu membutuhkan kapital, membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia. Yang pertama ditangani adalah pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi, Bapak Presiden mencanangkan sampai 2019 itu 1 juta siswa bisa di-retrain melalui transformasi daripada vocational school. Jadi ada sekolah menengah Jadi kejuruan. sekolah menengah kejuruan ini sudah mulai ditransformasi dengan link and match antara industri dan SMK. Jadi mereka siap kerja ketika lulus. Jadi mereka siap kerja dan ini mengacu kepada kurikulum seperti di Jerman, di Austria, bahkan di Singapura. Sehingga mereka 50% nanti teori, 50% di pabrik. Dan ini kita sudah lakukan, kemarin sudah di-launch di Surabaya, itu terdiri dari 50 industri, 234 SMK, dan kemarin di di Semarang, itu juga melibatkan lebih dari 360 SMK, dan momentumnya ini kita akan gulirkan terus, dan ternyata sambutan daripada SMK begitu tinggi, dan juga sambutan dari kalangan industri juga cukup besar. Kalau namanya perimbangan kewilayahan, jangan sampai kemudian berpusat di Pulau Jawa saja. Yang kedua, pengembangan kawasan industri di luar Jawa. Yang pertama, didorong yang kawasan Semangke dan Kuala Tanjung diintegrasikan menjadi satu kawasan dengan fasilitas infrastruktur. Kementerian Perindustrian sudah mendorong fasilitas seperti jalan kereta api, silo untuk kelapa sawit. Ditambah nanti mengintegrasikan industri oleochemical, palm oil base bersama dengan alumina base. Karena itu ada 2 bahan baku dan itu nanti terkait dengan pelabuhan yang ada di Kuala Tanjung. Kemudian yang kedua, kita dorong juga di kawasan pengembangan kawasan industri di Kalimantan Timur. Nah itu berbasis kepada kelapa sawit, berbasis kepada pertambangan. Dan di Kalimantan Utara juga dalam konsep awal itu bisa berbasis energi yang murah. Karena di sana punya potensi untuk hydropower. Kemudian di Papua pengembangan berbasis bahan baku gas untuk petrochemicals. Jadi industri itu biasanya kalau berkembang di daerah itu, di luar Jawa itu berbasis kepada resources dan berbasis kepada sumber daya alam dan juga klasterisasi daripada industri. Jadi itu yang sudah diidentifikasi oleh Pak Hartarto dan kawan-kawan di Kementerian Perindustrian dan tengah itu dikerjakan. Sekarang dikerjakan dan membangun kawasan industri sama seperti membangun mall. Itu harus ada anchor tenant. Kalau anchor tenant-nya ada itu jalan. Jadi sebagai contoh di Sulawesi Tengah itu anchor tenant-nya adalah industri ferronikel, di mana itu investasi dari
Cina sebesar 5 triliun dan itu mengembangkan industri stainless steel sebesar 2 juta ton. Kemudian dan itu mengakibatkan perkembangan Kabupaten Morowali itu pertumbuhan ekonominya 60%. Meningkat drastis ya? 60% dan pertumbuhan di Sulawesi Tengah itu menjadi 15%. Nah ini kami akan dorong lagi karena di situ seiring berpindahnya titik industri ke sana ya? Ya, pelabuhannya sudah ada, kemudian power plant-nya sudah ada, di sana ada 830 megawatt dan itu dibangun kurang dalam 1 tahun. Nah ini kami sedang dorong lagi itu untuk memproduksi juga carbon steel. Dan carbon steel-nya itu diperencanakan untuk 4 juta dolar, 4 juta ton. Jadi kalau di situ ada 4 juta ton, kemudian Krakatau Steel ada 6 juta ton, maka kita mencapai harapan Bapak Presiden 10 juta ton untuk carbon steel dan ini akan sangat bersaing. Kemudian di bawahnya ada namanya Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Ini juga sedang dibangun 2 juta ton ferronickel processing sampai ke stainless steel. Nah ini tahun ini akan berproduksi dan kalau ini berproduksi jumlah stainless steel yang bisa diproduksi jumlahnya bisa 4 juta ton. Kalau dulu ferronickel harganya $40, maka dengan jadi stainless steel itu udah $2.000. Jadi ekspornya peningkatan luar biasa. Kalau dulu kita ekspor bahan baku, sekarang kita import chrome. Jadi bahan baku dari Afrika Selatan. Saya ke Pak Eko dengan pertanyaan yang sama Pak Eko. Pak Eko, apa target Presiden ketika itu Anda diminta menjadi menteri? Waktu saya 3 hari setelah jadi menteri dipanggil sama beliau minta supaya kementerian saya diperbaiki karena kementerian saya kan kementerian yang baru, gabungan dari potongan 3 kementerian sebelumnya, dari Kementerian Dalam Negeri, desanya, dari Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasinya, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Terus yang kedua, beliau minta supaya buat terobosan agar target RPJM sampai 2019 untuk desa-desa itu bisa kecapai dan pemanfaatan dana desa bisa maksimal. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Di kementerian kita dibantu Bank Dunia juga, saya dibantu dikasih ada analis, MBA, PhD gitu ya, kita untuk melakukan evaluasi ke dalam. Dalam hal penyerapan anggaran di kementerian saya tadinya dari ranking 78 tahun 2015, tahun 2016 naik ke ranking 15. Jadi dari 69% naik ke 94%. Itu juga harusnya 100% lah. Karena ada 11 kontrak yang saya review harganya nggak wajar, itu saya batalkan. Saya disomasi. Tapi saya bilang jangan somasi, tuntut aja. Saya bilang nggak ada yang nuntut juga sih. Karena harganya nggak wajar gitu. Nah kemudian ini sekarang kita juga lagi mengadakan pansel untuk birokrasi kita supaya ada penyegaran supaya fit pada jobnya. Kemudian dari penyaluran dana desa tahun 2015 itu penyalurannya sampai ke desanya 80%. Jadi dari Departemen Keuangan ke kabupaten itu 90%, dari Departemen Keuangan yang langsung bisa diserap ke desa itu hanya 80%. Tahun 2016 kita banyak belajar dari pengalaman tahun 2015 karena itu memang masih baru. Karena bukan hanya pertama di Indonesia tapi pertama di dunia juga. Kita juga dibantu sama banyak KL lainnya seperti KPK dan BPKP membuatkan aplikasi untuk pelaporan sehingga lebih simpel. Sehingga penyaluran dana desanya dari Departemen Keuangan ke daerah itu bisa naik menjadi 99,8%. Terus dari daerah ke kabupaten bisa 97%. Tapi yang kita kaget dari 91% laporan yang kita udah terima, ternyata yang awalnya kita ragu nggak yakin bahwa desa itu mampu, tahun lalu desa telah membuktikan mampu membangun lebih dari 60.000 kilometer jalan desa. Belum pernah dalam sejarah Indonesia. Mungkin kalau kita centralize juga itu mungkin merencanakannya aja susah. Desa membangun lebih dari 40.000 MCK. Desa membangun lebih dari 1.800 pasar desa. Desa membangun lebih dari 15.000 polindes dengan dana desanya dan lain-lain. Nanti datanya saya kasih. Jadi itu desa juga mau. Tentunya kekurangannya masih banyak. Kita masih mendapat kesiapan dari aparat di desa sendiri untuk kemudian bagaimana menggunakan dana tadi secara bijak, tentu itu jadi bagian dari pekerjaan Anda juga, ya. Pak Eko. Iya, tapi kalau dana desa itu saya sih optimis masih lebih bagus penyalurannya dari dana-dana dari KLN karena yang mengawasi banyak. Selain penegak hukum sendiri, dari Kementerian Desa punya satgas. Bahkan sudah tanda tangan fakta integritas beberapa saat setelah dilantik menjadi menteri ketika itu ya? Saya bukan hanya itu, karena waktu saya angkat jadi menteri ibu saya sakit. Jadi untuk meyakinkan ibu saya 3 hari setelah jadi menteri saya ke KPK. Saya volunteer minta telepon saya, kantor saya, rumah sakit dinas saya disadap.
Dan hingga saat ini masih disadap? Saya nggak tahu disadap nggak, tapi saya udah minta. KPK saya sediain kantor di tempat saya. Dan lumayan, jadi KPK sama BPKP sama BPK telah mengadakan kayak semacam pencerahan 3 kali di kementerian kita di seluruh eselon kita. Dan mudah-mudahan tahun ini laporan audit BPK kita dari WDP mudah-mudahan bisa menjadi WTP lah. Mas Kodari, ini 2 menteri yang kebetulan berasal dari partai ya, Pak Erlangga dari Golkar, kemudian Pak Eko dari PKB. Alih-alih kita berpikir bahwa kabinet yang kemudian tidak perlu menteri yang tidak perlu dipertanyakan kinerja adalah Zaikin kabinet ahli, tapi kemudian ada juga menteri-menteri dari partai. Seperti sejauh ini ada hasilkah survei kepuasan kepada 2 kementerian ini setidaknya? Kalau survei khusus kepada kementerian belum ada. Tapi memang kita survei pada bulan Maret yang lalu, survei nasional, 2,5 tahun kinerja pemerintahan Jokowi JK, ada pertanyaan mengenai kinerja kabinet. Tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet Indonesia Kerja. Dan ternyata memang angkanya itu belum terlalu memuaskan, angkanya itu di 51%. Alasannya? Kita tidak bertanya alasan ya, karena waktu itu fokusnya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kepuasan kepada Pak Jokowi itu angkanya 69, 68, 69, anggaplah angka 70. Yang penting buat saya sebetulnya adalah idealnya tingkat kepuasan kepada menteri itu jangan terlalu jauh dengan presidennya. Jadi kalau selisih sampai 20% itu cukup jauh. Dan kalau bicara tingkat kepuasan memang akhirnya perhatian masyarakat kepada presiden, bapak-bapak sekalian. Ya, jadi di mana puas, di mana tidak puas. Ya. Memang ketidakpuasan itu macam-macam. Ada yang berkaitan dengan program kerja, ada juga berkaitan dengan kepribadian. Terkait apa saja yang menjadi tolok ukur ketika keluar angka 50-an%, kemudian dari sekitar 70% kepada presiden. Artinya ada ketimpangan antara sekitar 20% tingkat kepercayaan kepada para pembantu presiden. Kepuasan terhadap para pembantu presiden dengan presiden yang kita akan bahas. Nanti saya beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan lebih jauh. Saya jeda. Saudara di Kompas Malam.